Keesokannya, Ketua Kang di publik tetap pura-pura sakit dan Inha yang mendorong kursi rodanya. Hingga saat Inha memanggil Ketua Kang dengan sebutan ayah, membuat semua orang terkejut. Ternyata mereka melakukan wawancara dengan jaksa yang bersih tanpa relasi, yaitu jaksa Ha Myung-jin. Dia sangat bersemangat untuk membuka kasus Ketua Kang. Namun saat akan melakukan wawancara, Inha memberikan sebuah USB yang dititipkan oleh Theo. Myung-jin awalnya menolak, mengira itu sebuah sogokan. Inha pun memintanya untuk melihat dulu, yang ternyata di dalamnya berisi foto dari atasan Myung-jin yang menerima sebuah suap. Karena info itu, atasan Myung-jin menelpon atasannya, dan setelah itu Myung-jin ditelepon dan dimutasi. Setelah melakukan wawancara, Inha dan Ketua Kang banyak diliput media. Lalu Ketua Kang juga pergi menemui Pak Chu. Karena berita tentang Inha membuat Kang In-ju dan Kang Seong-ju sangat marah. Dan bukan hanya itu, orang-orang juga geger dengan diangkatnya Han Theo sebagai direktur divisi dan Kang In-ha sebagai kepala manajer di kantor strategi masa depan. Terlihat juga Theo yang berjumpa dengan Donguk. Terlihat suasana yang kurang baik antara Theo dengan Donguk. Dia mengingatkan Theo kalau dirinya tak bisa diatur, namun Theo tak peduli. Mengetahui Theo diangkat jadi manajer di kantor paling berpengaruh untuk masa depan Kang-oh, membuat Kang In-ju sangat marah. Sementara di rumah, Seong-ju sangat khawatir karena Bu Jang minggat dari rumah dan tinggal di villa. Namun Pak Moon meminta agar Seong-ju membiarkan Bu Jang sendirian dulu agar tenang. Mengetahui kepergian Bu Jang, Kang In-ju merayakannya. Lalu Kang Seong-ju menemui Ketua Kang. Di sana dia meminta maaf dan ketua menyuruhnya untuk diam tak melakukan apapun, kalau tidak dia akan kehilangan posisinya di keluarga dan juga di Kang-oh. Namun Seong-ju malah marah pada Ketua Kang karena merasa perjuangannya disia-siakan. Dia sudah berkorban sepanjang hidupnya untuk menuruti permintaan ayahnya. Namun ternyata itu semua amarah hayalan Seong-ju. Dia tak mungkin berani melawan Ketua Kang. Dia pun hanya bisa menuruti permintaan Ketua Kang agar posisinya aman. Di tempat lain, Kang In-ju diberitahu tentang Theo dan Inha adalah teman kuliah. Mendengar itu, Kang In-ju cukup kaget dan meminta dijelaskan secara detail. Sementara Theo, Ketua Kang memintanya agar memastikan Inha yang memimpin negosiasi penjualan Kang-oh Taekwon dengan perusahaan ayah Ko Hee-chan. Ketua ingin menjual Kang-oh Taekwon karena dia takut perusahaan IM Tiongkok akan membocorkan teknologi tahun lalu, yang jika mereka mempertahankan Kang-oh Taekwon, maka mereka akan semakin rugi di masa depan. Karena ketua ingin memfokuskan mengembangkan Kang-oh Pusat Koperasi Kemakmuran, karena dari sanalah mereka bisa mewujudkan proyek Royal Road. Ketua pun mengingatkan Theo agar hasil negosiasi sukses, karena hasil penjualannya akan mereka gunakan untuk biaya konstruksi Royal Road. Kemudian, Theo mendatangi si hacker mengingatkannya untuk tetap bersembunyi. Dia pun mengingatkan Theo lagi kalau dia adalah Kim Gwang-il, mata-mata top dari Biro Umum Pengintaian. Yang ternyata Kim Gwang-il berasal dari Korea Utara, dan Kim justru mengingatkan Theo agar tak ketahuan dan melibatkan namanya. Di pantai, Kang In-ha akhirnya melamar Yewon dan mengajaknya menikah. Dia juga langsung mengabari Theo kalau dia akan menikahi Yewon. Theo pun terlihat sangat terkejut. Keesokan harinya, semua orang kaget mengetahui Kang In-ha ditunjuk untuk memimpin negosiasi penjualan Kang-oh Taekwon. Theo pun mengingatkan In-ha untuk memberikan hasil terbaik dengan usaha pribadi Kang In-ha. Karena ini adalah tugas pertama In-ha yang pastinya banyak yang mengharapkan kegagalannya. Di tempat teater, Kang Hui-ju didatangi Ko Hee-chan. Hui-ju mengingatkan Ko Hee-chan untuk tak mengganggunya, apalagi suka dengannya. Namun sepertinya Ko Hee-chan benar-benar suka kepada Hui-ju. Di kantor, Theo membahas perwakilan dari perusahaan Daejong yang akan bernegosiasi dengan Kang-oh, yaitu Wakil Presiden Daejong Koh Su-chan, Abang Ko Hee-chan. Theo mengingatkan untuk berhati-hati
karena Ko Su-chan ahli dan jeli dengan angka. Kemudian tiba-tiba datang dua rekan kerja Inha yang diminta untuk jadi tim negosiasi. Theo sangat kesal karena Inha mengajak orang lain tanpa memberitahunya. Namun Inha tetap ingin memakai dua rekannya. Sementara Yewon, dia diajak rekan kerjanya untuk makan bersama. Di sana rekannya menawarkan Yewon untuk menjadi ajudan atau asisten ketua Ju. Yang ternyata rekannya punya foto kedekatan Yewon dengan Inha. Rekannya ingin menjadikan Yewon ajudan ketua Ju. Namun ketua Ju sebenarnya tidak tahu tentang Yewon yang dekat dengan Inha. Dia ingin menjadikan Yewon sebagai investasi. Sementara Inha dan yang lainnya terus mempelajari tentang Ko Su-chan siang dan malam untuk memenangkan negosiasi. Sementara di parkiran, Wiju ingin menemui Theo. Namun dia masih ragu karena kepikiran kata-kata Theo kemarin. Lalu di tempat biasa Theo bertemu dengan Yewon. Mengetahui Yewon ditawari jadi ajudan ketua Ju, Theo menyarankan agar Yewon mempertimbangkan itu. Namun Yewon bilang dia bisa sendiri untuk memutuskan itu. Namun Theo malah salah fokus ke cincin Yewon dan bertanya kapan tanggalnya. Yewon bilang belum diputuskan dan izin untuk pulang. Lalu Theo bilang selamat yang membuat Yewon seperti kesal. Namun tanpa mereka sadar, asisten Inju sudah memfoto mereka berdua. Lalu saat di mobil, Yewon mengingatkan lagi saat di kampus, Yewon sebenarnya mengharapkan Theo lah yang memeluknya. Namun dia yakin walau itu Theo tetap tidak akan mengubah apapun. Begitu juga dengan Theo yang tampak galau. Besoknya mereka dibuat kaget karena Dae-jong mengirim Ko Hui-chan yang memimpin negosiasi. Inha pun jadi ragu karena Ko Hui-chan bodoh dan sulit ditebak. Namun Theo mengingatkan kalau itu bukan masalah dan mereka harus siap karena sudah waktunya negosiasi. Namun saat Theo pergi, Inha menelpon rekannya Jeong. Kemudian setelah 1 jam rapat, Ko Hui-chan meminta harga diturunkan 15%. Namun Inha malah bilang apakah kau mau beli permen? Ko Hui-chan kesal dan menaikkan menjadi 20%. Lalu tim Inha terus membuat kesal Ko Hui-chan hingga Ko Hui-chan menawar hingga 30%. Namun dalam situasi tegang itu Inha tampak tenang dan Theo melihat rekan Inha yang membaca sebuah pesan. Karena suasana yang semakin tegang, Theo meminta agar mereka makan dulu dan lanjut setelah 1 jam lagi. Kang Seung-ju diberitahu hasil negosiasi sementara. Dia sangat kesal dengan kegilaan Ko Hui-chan yang menawar sangat rendah. Sedangkan Theo, dia yang curiga dengan rekan Inha Jeong. Dia bertanya apa isi pesannya, namun Jeong bilang hanya pesan pribadi. Namun dia malah bertanya kenapa Theo bertanya, yang membuat Theo marah. Dia pun disuruh pulang karena sudah tidak taat disiplin, bermain HP saat ada rapat paling penting di Kango. Dan kabar itu sudah sampai ke Inha. Dia tampak kesal dengan tindakan Theo, namun berubah lagi dengan sikap manisnya, dan bilang akan melompati waktu. Jadi sebelumnya mereka sudah bahas tentang melompati waktu, yaitu mereka akan menggunakan isu perusahaan IM Tiongkok untuk memancing agar Dae-jong merasa Kango Taekwon sangat menjanjikan, dan mereka akan merahasiakan tentang kebocoran teknologi masa lalu, karena belum ada pihak luar yang tahu tentang itu. Namun Theo sangat tidak setuju dengan cara kotor Inha, karena itu adalah cara yang buruk. Namun Inha bilang, itu tidak melanggar hukum. Ini hanya sebuah trik. Dari sini terlihat Inha sepertinya sudah tak seperti dulu lagi. Dia sudah tak mengikuti rencana Theo lagi. Dan benar saja setelah rencana dijalankan, Ko Hui-chan langsung berubah. Jadi sebelumnya, sebelum IM Tiongkok mengeluarkan berita tentang teknologi Kango Taekwon, membuat tim Ko Hui-chan berpikir perusahaan Tiongkok tertarik dengan Kango Taekwon. Dan jika mereka tak segera beli, maka harganya akan naik dan takut Kango akan memilih IM Tiongkok. Ko Hui-chan pun memutuskan untuk membeli Kango Taekwon. Bahkan mereka membeli dengan menaikkan harga 13%. Kang Seung-ju dan Kang In-ju sangat terkejut hasil dari kerja Inha. Namun ketua justru menampar Theo dan marah karena menggunakan cara licik. Inha pun bilang kalau Theo tak salah dan dia yang salah. Namun ketika ketua bertanya apa salah Inha,
dia tak bisa menjelaskan apa kesalahannya. Ketua pun mengingatkan kalau trik dan cara licik hanya bisa digunakan saat terdesak dan tak perlu Inha yang melakukannya karena mereka punya pekerja yang mengurusnya. Dimarahi begitu membuat Inha teringat Theo yang sedari awal melarang tindakan Inha. Dia pun disuruh pergi, namun Theo tetap tinggal. Dengan perlakuan Ketua Kang tadi membuat dia semakin yakin Ketua tak mengharapkan apapun darinya. Kemudian dia ditelepon seseorang. Kembali ke Theo. Ketua khawatir akan ada masalah hukum setelah negosiasi dan minta Theo yang harus bertanggung jawab. Karena kemunculan Inha di keluarga Kang membuat banyak yang mengawasi Kangoh dan Ketua Kang. Namun Theo langsung bilang kalau itu tidak akan terulang lagi. Namun Ketua bilang Kang Inha mirip dengannya. Namun Ketua ingin penerusnya harus memiliki cara yang berbeda dengannya. Karena jika dia sama dengannya, maka dia akan membuangnya. Theo pun bilang agar Ketua langsung berbicara kepada Inha. Bilang kalau mereka sama, agar Inha tahu apa yang harus dia lakukan. Sementara di tempat Inju biasa pesta, di sana ada Ko Hui-chan. Dia mau minta bantuan Inju untuk mendekati Huiju. Dia akan melakukan apapun asalkan Inju bisa membantu. Namun Kang Inju malah menodongnya dan bilang apakah dia bisa membunuh. Di lapangan basket, Theo dan Inha bertemu. Namun saat bermain, Inha sengaja mendorong Theo, lalu pamit karena dia dipanggil Ketua Kang. 간다. Di sana Ketua Kang tetap memuji keberhasilan negosiasi Inha meskipun caranya kotor. Dia pun meminta agar Inha meminta sesuatu untuk hadiah. Yang ternyata Inha meminta restu untuk menikahi Yewon. Sedangkan Theo yang sedang main basket, tiba-tiba dia dipukul. Dan kebetulan Yewon menelpon, yang membuat Theo kepikiran kenangan dengan Yewon yang membuat dia merindukannya. Namun karena benturan yang keras di kepalanya, Theo tak bisa mengangkat telepon Yewon. Hingga akhirnya Yewon berhasil menemukan Theo di rumah sakit. Theo harus segera melakukan operasi, namun saat Yewon ingin mengurus izin operasi, Theo tersadar dan memegang tangan Yewon, lalu bilang jangan pergi. Sementara Inha yang masih bersama Ketua Kang terus menolak panggilan Yewon. Di sana Ketua meminta kalau Inha ingin terus di keluarga Kang, maka Inha tak perlu berbuat apapun dan hanya perlu mengikuti perintah Ketua Kang. Namun karena melihat HP-nya terus berdering, Ketua menyuruh Inha untuk mengangkat. Dan mereka pun dapat kabar tentang keadaan Theo yang diserang seseorang. Di rumah sakit, Yewon terus kepikiran kata-kata Theo melarangnya pergi. Sementara Inha, dia justru meminta agar penyerang Theo tak diselidiki polisi untuk menghindari terseretnya nama Ketua Kang dan Kangoh. Lalu dia mendatangi Yewon. Yewon sangat takut Theo tidak selamat. Namun Inha tampak tak khawatir kepada Theo dan malah bilang Theo sangat beruntung. Mendengar itu, Yewon tampak marah. Di Kangoh, orang yang disuruh Inha melaporkan Inha yang menyuruhnya menutupi kasus Theo. Namun Ketua Kang justru setuju dengan permintaan Inha. Lalu dia menyuruh agar setelah Theo selesai operasi, agar dipindah ke rumah sakit Kangoh. Sementara Kang Inju mengorek informasi keadaan Theo dari suster rumah sakit kenalannya. Lalu saat makan dia memberitahu keadaan Theo. Mendengar itu, Huiju langsung bergegas menemui Theo. Dari sana juga Kang Inju curiga Huiju menyukai Theo. Kang Inju bertanya apakah Seongju yang melakukan itu pada Theo. Namun Seongju malah bilang kalau Inju pelakunya karena dia tahu banyak. Lalu Seongju mengabarkan kabar Theo kepada Bu Jang dan sangat curiga karena polisi tak menyelidikinya. Di rumah sakit, Theo akhirnya tersadar dan langsung memegang tangan Yewon yang ingin memanggil dokter. Namun Huiju langsung datang dan bertanya kenapa Yewon ada di sini. Lalu Inha datang dan bilang kalau Yewon berhak ada di sini karena Theo sahabatnya. Yewon pun pergi memanggil dokter.
Namun Huiju masih sangat sedih karena melihat Theo memegang tangan Yewon. Setelah itu, Inha mengabarkan kepada Ketua Kang keadaan Theo sekarang. Setelah itu, Ketua Kang menelpon Pak Chu untuk memeriksa sesuatu secara diam-diam. Sementara Inha meminta Huiju segera pergi juga. Namun Huiju ingin tetap di sana dan justru bilang dia tak menyukai Inha karena Yewon. Inha pun bilang Huiju harus menghormati Yewon karena dia akan menikahinya. Lalu Huiju bilang Yewon tak menyukai Inha dan hanya menyukai dirinya sendiri. Inha pun marah dan mengingatkan jika Huiju menghina Yewon, maka itu menghinanya. Huiju pun pergi dan bilang Inha akan menyesal tak percaya perkataannya. Namun ternyata Inha juga melihat saat Theo memegang tangan Yewon. Di kantor dari rekan kerjanya, Yewon diberitahu kalau Kang-ho menekan polisi untuk tak menyelidiki kasus Theo dan orang itu adalah Kang In-ha. Mengetahui itu membuat Yewon semakin curiga dengan Kang In-ha. Begitu juga di rumah sakit, Theo yang baru bangun dibuat marah karena In-ha memaksa polisi untuk tak mencari tahu siapa orang yang melukainya, hanya agar Ketua Kang dan Kang-ho tak terseret. Dan sebelum pergi, In-ha juga memberitahu Ketua Kang memberinya restu. Setelah In-ha pergi, Theo langsung bergegas pergi dari rumah sakit. Sementara Yewon terus kepikiran perkataan rekannya. Setelah dari rumah sakit, In-ha pergi ke TKP Theo diserang. Lalu dia ditelepon Yewon. Di kantor, Ketua Kang didatangi Theo. Dia mau meminta izin untuk mencari tahu siapa yang telah menyerangnya. Dia juga memastikan kalau Ketua Kang dan Kang-ho tidak akan terbawa di kasusnya. Ketua Kang pun mengizinkannya, asalkan Kang-ho tidak terdampak. Namun setelah Theo pergi, Ketua Kang malah menyuruh seseorang untuk mencari duluan siapa penyerang Theo, agar Theo tak akan pernah tahu pelakunya. Theo dengan sangat susah payah dia harus berusaha berjalan, yang ternyata dia mendatangi Kim. Dia meminta agar Kim mencari tahu siapa pelaku yang menyerangnya. Setelah memberitahu lokasi dan tanggal penyerangan, Theo diantar kembali ke rumah sakit. Sementara Yewon, dia sangat marah karena In-ha menghentikan penyelidikan polisi. Namun In-ha bilang dia hanya tak ingin ayah dan Kang-ho terdampak karena kasus Theo. Yewon pun tak menyangka In-ha tak sepeduli itu kepada sahabatnya Theo. Namun In-ha malah bilang Theo bukan anjing peliharaan Ketua Kang yang punya ikatan darah seperti In-ha. Theo hanya anjing kampung. Mendengar itu, Yewon sangat kaget dan bilang, apakah dia juga hanya anjing kampung karena tak punya ikatan darah. Keesokan harinya saat ingin pulang kantor, Yewon bertemu lagi dengan ibunya setelah 10 tahun menghilang. Yewon bertanya kenapa dia mendatanginya, padahal dia wanita jalang bagi ibunya. Jadi saat kecil, ibu Yewon memperkenalkan Yewon dengan nama Jalang. Saat ini ibunya ingin meminta dibelikan rumah dengan uang Yewon. Namun Yewon langsung marah dan langsung mengancam bundir. Yang ternyata ibu Yewon disuruh seseorang untuk mengganggu Yewon. Dan dia diberi imbalan yang sangat banyak, yang tak mungkin dari orang biasa-biasa saja. Lalu saat Yewon sampai di apartemennya, In-ha sudah ada di sana dan langsung meminta maaf atas sikapnya tadi, namun dengan muka yang datar. Sementara Kim, dia terus berusaha untuk bisa meretas CCTV lokasi penyerangan Theo, hingga pada akhirnya dia berhasil, dan ternyata pelakunya adalah asisten Kang In-ju. Mengetahui itu, Theo sangat marah, lalu meminta agar Kim menemukan semua tentang Kang In-ju karena dia akan membalas perbuatan Kang In-ju. Malam harinya, Kang In-ha membawa Yewon makan malam keluarga. Ketua Kang menyuruh In-ha untuk berdiskusi dengan sekretaris kantor untuk pernikahannya. Namun, saat Ketua Kang pergi, Yewon memanggil dan mengenalkan namanya karena Ketua Kang tak bertanya. Namun Ketua sudah tahu karena Yewon adalah ajudan Ketua Ju. Dia juga menyuruh Yewon segera pindah kerja dan akan diberikan posisi untuk bisa bersenang-senang. Namun,
Yewon malah bilang dia tak mau bersenang-senang, dia mau bekerja. Lalu dia mau minta diberi posisi yang dia mau. Ketua pun memuji sikap terus terang Yewon. Namun dia bilang dia mengharapkan akal sehat dan sikap yang sopan. Namun Yewon sangat mengecewakan. Inha pun meminta maaf atas sikap Yewon. Lalu Huiju bilang Yewon bukan tak tahu diri, namun dia sedang mengevaluasi karakter ketua. Karena dia tak pintar, melainkan cerdik, dan karena itu Huiju membencinya. Di luar, Inha mengingatkan Yewon kalau dia tak bisa mendapatkan semua keinginannya, dan minta agar Inha yang menentukan hal nyata untuk Yewon. Di rumah sakit, Theo akhirnya sembuh tanpa bekas luka, padahal mengalami operasi besar, yang gak jauh beda sama kualitas sinetron Azab. Setelah sembuh, dia langsung mencari asisten Kang Inju. Di sana, dia terus memojokkan asisten Kang Inju karena tak mau mengaku. Hingga pada akhirnya, dia terpancing dan bilang untuk apa mencari tahu alasannya, karena itu sudah terjadi dan berlalu. Namun Theo mengingatkan kalau dia akan membalas lebih dari itu. Lalu Theo pergi ke tempat biasa yang ternyata Yewon sudah ada di sana. Theo pun langsung mengungkapkan penyesalannya dulu yang mengacuhkan Yewon. Namun Yewon meminta Theo berhenti karena itu sudah berlalu dan dia akan menikah. Theo terus meminta maaf, lalu mencium Yewon namun langsung ditolak. Lalu Yewon bertanya apa mau Theo. Theo pun bilang dia mau hari ini dengan momen saat ini. Lalu mereka langsung cem-cem. Namun sialnya itu semua difoto asisten Kang Inju dan Kang Inju sangat senang dengan foto itu. Keesokannya di kantor Theo mendapat laporan dari Kim. Laporan tentang Kang Inju yang berinvestasi secara mencurigakan. Singkatnya tibalah hari pernikahan Kang Inha dengan Yewon. Di sana Theo sangat galau dan semua itu diperhatikan Kang Inju. Lalu Yewon mengabarkan Inha karena dia ingin ke atas untuk beristirahat. Namun saat pintu lift dibuka, ternyata ada Kang Inju. Yewon pun menyuruhnya untuk duluan. Namun Kang Inju malah menyuruh Yewon untuk ikut dengannya sambil menunjukkan foto Yewon yang berciuman dengan Theo. Yewon sangat kaget dan terpaksa ikut dengan Kang Inju. Kemudian Shin tiba-tiba memperlihatkan Theo yang berlumuran merah dan memegang sebuah penusuk seperti di awal film. Theo sangat bingung apa yang terjadi. Di sana juga ada Kang Inju yang sudah tak sadarkan diri bersama seorang wanita. Oke guys, itulah episode 5 dan 6. Tunggu lanjutannya dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan. Sekian dan terima kasih.